Kadang-kadang dia ininya ya udah nih lu bisa exit berapa M ya. Dalam hati gue ya berapa M ini mah gue juga punya gitu kan. Ngapain? Kalau B2G ya sama government. Tapi jujur gue memang nggak ambil jalur itu. Gitu. Ada beberapa yang memang Kenapa kok? ambil. Kalau gue sendiri memang ya mungkin filosofinya gue aja ya. Gue ngerasa gue harus memilih. Gue main di B2B, B2C, B2G, gue pilih 2. Karena kalau 3-3nya gue ambil bentrok biasanya. Oke. Gitu. Nah, gue pengen highlight tadi ada satu bagian di mana Koko memilih untuk ngomongin uang, tidak jualan kelas. Ya. Ya maksudnya tidak ngambil jalur itulah untuk monetisasi. Tapi kita tahu banyak sosok-sosok besar di finance sekarang, wah itu making money gede banget dari jualan kelas. Betul. Kenapa nggak bikin kelas untuk ngomongin uang gitu? Ya ada beberapa, ya mungkin ini stylenya gue ya. Iya. Kalau gue ngelihat sebuah opportunity bisnis, gue ngelihat the whole landscape-nya. Satu, pasti ada risikonya. Dan semua orang yang main di jualan kelas juga tahu ada risikonya. Bisa afford the risk nggak? Beberapa mungkin ngerasa oke, gue bisa afford the risk-nya. Apa kok resiko dari jualan kelas ini di finance? Satu, gue pasti kan merekomendasikan sesuatu. Mau nggak mau mereka mau tahu dong. Gue mau beli apa, invest di mana dan lain sebagainya. Gitu. Kalau gue salah analisis, orang lain rugi. Dan gue nggak tahu dia ruginya pakai uang keluarganya, uang apa segala macam. Gue ngerasa bahwa itu risk yang gue nggak bisa afford. Oh, Gitu. Buat gue pribadi. Dan gue ngerasa bahwa ada banyak cara untuk making money other than that. Dan gue masih bisa cukup enough dalam jalur-jalur yang lain. Gitu. Gue gak bilang yang bikin kelas salah. Tapi gue ngerasa bahwa itu ada risk. Nah kita tahu semua itu bisa lu afford gak risknya. Beberapa bilang bisa. Nah gue bilang oke, buat gue enggak. Gue mending ambil jalur lain aja. Sesimpel itu aja sih. Gitu. Oke, wah itu ini sih apa namanya, bisa dibilang berarti memilih untuk turn down potensi yang sangat besar sih kok. Karena kan banyak sosok besar itu sekarang kalau jualan kelas ya, wah itu revenue-nya bisa puluhan miliar, Ya, lebih memang. bahkan ratusan miliar itu ada loh. Memang. Wow, Cuma memang ya kita kan dalam hidup ngerasa kita mau expand. Makin gede makin ribet kan, makin kompleks kan. Iya. Gitu. Sampai satu titik mana gue bisa lihat bahwa ini kalau hidup gue makin kompleks lagi, gue happy nggak? Wah ini Kalau gue nggak happy ngapain? Ini jadi gini kok, serius nih. Ini pembahasan yang gue kemarin baru banget bahas sama Ko Andrew, Ko Andrew Susanto. Jadi gue mikirnya gini, at one point bakal ada titik di mana gue merasa di atas angka itu gue nggak worth it lagi pusingnya. Iya. Ngerti gak sih? Benar. Wah, berarti Itu tuh sebenarnya ada loh ininya. Bagian Daniel Kahneman lu tau nggak yang bikin Thinking Fast and Slow. Dulu dia pernah bikin riset di Amerika berapa jumlah uang yang kalau lu lebih gede lagi nggak worth it sebenarnya. Pusingnya nggak worth it. Nggak bikin lu lebih happy secara signifikan. Itu ada. Dia bikin penelitian 2 kali. Satu tahun 2004 kalau nggak salah, satu lagi tahun 2023 kemarin. Jadi ada X dolar di mana lu udah optimum happy-nya di situ. Lebih tinggi lagi, bisa lebih happy tapi nggak sesignifikan sebelumnya. Kayak misalnya nih sebelum angka tersebut, tiap kali duit lu nambah 3, happiness lu tambah 7. Berarti kan jauh dong, timpang dong. Tapi di atas angka itu, duit lu nambah 10, bukannya makin happy, makin stres, makin jeblok. Makin jeblok, bener. Oh berarti apa momen yang bikin, maksudnya kok bisa Koko sadar hal tersebut? Ini nggak banyak loh orang yang bisa notice sampai ke sana gitu loh. Gimana ya? Mungkin gue tipe orang yang memang mikirnya sebelum terjun apa-apa, gue mikirnya holistik dulu. Gitu. Jadi gue akan ada beberapa bisnis, gue jujur bisnis jarang gagal. Oke. Tapi gue buka bisnis tuh dikit. Tapi jarang gagal. Kenapa? Karena gue mikirin hal-hal pahit-pahitnya. Tiap orang kalau misalnya Glenn bisnisnya, oh iya gue hitung dulu. Ini gue pusing gak ya? Tambahin ini pusing gak ya? Gue masih bisa happy-happy dengan kondisi gue yang sekarang gak ya? Oh makin pusing, worth it gak ya duitnya? Aduh kayaknya enggak deh. Gitu. Jadi gue mikirin sampai ke situnya. Kalau gue ngerasa oke, ini worth it nih.
baru gue terjun. Oh ini pas banget sih. Jadi ya itu ya. Akhir-akhir ini gue juga lagi banyak kepikiran seperti itu kok. Jadi mungkin dulu gue menghitung something itu dari potential gain-nya doang. Tapi sekarang gue masukin variabel baru ke hitungannya, yaitu adalah seberapa pusing sih gue harus pusing seberapa banyak gitu untuk potensi ini. Kalau terlalu pusing, walaupun duitnya banyak, udahlah nggak usah deh, masih ada yang lain-lain kok yang nggak pusing gitu ya. Benar. Oke. Dan salah satunya Koko memilih untuk gue nggak mau harus ambil tanggung jawab orang itu loss besar karena analisa gue yang salah, di mana analis terbaik pun bisa salah. Iyalah. Oke. Bener. Oke. Makanya selalu ada disclaimer dan gue nggak pernah stock pick dan lain sebagainya gitu, nggak pernah. Gue cuma ngasih prinsip-prinsipnya aja kayak gini, silahkan interpretasi sendiri aja. Oke. Nah sekarang itu jadi fenomena baru tuh kok di dunia finance. Ketika ngasih call nih, bener nih, tuh kan, bener kan, gue jago kan, nah lu sembah-sembah gue dong. Tapi masalah Dior, do your own research, not financial advice. Lu yang goblok lah, lu beli sendiri, lu yang mencet nyalain gue kan gitu. Oke. Tapi gue penasaran kok, apa pendapat Koko yang dari 2020 udah aktif melihat landscape finance, sekarang melihat banyak figur-figur baru yang mungkin value-nya itu yang gue notice mungkin bertentangan sama ngomongin uang. Kayak mereka itu lebih vokal, lebih ya udah gue call, gue yakin kok ini terbang kok, gitu. Menurut gue itu style orang beda-beda aja sih, ya. Jadi ada yang memang lebih direct call, terus ada yang benar, ada yang salah, ada yang mainnya flexing, ada yang enggak. Menurut gue itu semuanya ada marketnya, gitu. Kalau gue nggak pengen jadi hakim bahwa ini yang benar, ini yang salah. Semua orang punya stylenya masing-masing, silahkan resikonya masing-masing, gitu. Tapi ya bisa dibilang ngomongin uang sejauh ini ya kita kayak kura-kura mungkin ya. Kita nggak kepengen terbang terus nanti turun lagi terbang lagi. Kita pelan-pelan. YouTube-nya lumayan udah 1,2 juta subscriber. Haternya mungkin bisa gue bilang dikit banget bahkan gitu. Rasio like sama dislike-nya itu kalau lu lihat di dashboard gue itu 98% likes-nya. Gitu. Selalu kayak gitu di setiap video. Instagramnya juga engagement-nya stabil terus gitu. Hampir nggak pernah kita tiba-tiba ada lonjakan unfollower gede banget. Kayak gitu. Jadi mungkin memang ini stylenya gue aja. Gue menghargai proses growth yang memang bertahap kayak gini. Gue nggak pengen langsung jeder naik terus nanti tiba-tiba ada something turun lagi atau PR crisis terus nanti naik lagi ada PR crisis lagi. Mungkin itu bukan stylenya gue aja. Gue ngerasa growth yang bertahap kayak gini itu gue lebih enjoy nikmatinnya, gitu. Jadi beda style aja. Ini lumayan jauh berbeda dari banyak tamu-tamu yang pernah duduk di sini kok. Ya. Jadi biasa yang gue undang itu kan, ayo gas gitu ya. Nah ini lebih slow. Tapi gue yakin banyak juga orang-orang anak-anak muda itu yang mungkin mindsetnya itu seperti Koko. Gue nggak masalah agak lambat. Oh enggak, kalau gue gini. Kalau lu masih muda lu harus ngegas. Oh kalau masih muda malah harus ngegas. Gua mungkin gak seambisius itu. Mindahin audiens ngomongin uang ke tempat lain kok. Ya nggak, maksud gue gini. Kalau lu nggak, kalau lu masih muda, lu harus hajar. Audiens ngomongin uang kebanyakan tuh milenial bro, bukan Gen Z. Kebanyakan tuh umurnya 30, 32, 33, bukan umur 24, 23. Ada. Cuma mungkin ya ada certain people yang memang sukanya kayak gini. Malah mereka mungkin sebel atau benci sama yang flexing gitu. Gue gak suka gitu. Ya larinya kan ngomongin uang. Gitu. Cuma gue bilang gini. Mungkin lo ngelihat kayak gue gak seambisius itu. Ya gue sekarang umur 37, 38 gitu. Mungkin kalau gue yang dulu gue jauh lebih ambisius gitu. Apalagi dulu di startup. Iya gitu. Terus sampai certain point gue ngerasa udah seimbang nih. Hidup gue udah enak nih gitu. Gue sekarang ngelihatnya di dimensi yang lain. Gue ngelihatnya karyawan gue happy nih. Nggak ada yang hate comment ke gue nih. Di sosial media manapun nama gue relatif bersih nih. Gue nggak ada reputational risk kayak gimana nih. Gue bisa enjoy my weekend. Kayak
Minggu kemarin gue mancing fishing trip 3 hari ke Krakatau gitu. Terus kayak 2 bulan yang lalu gue ke Yunan mungkin hampir sebulan di situ. Gue ke gunung ngeliatin pegunungan di sana. 4 tahun lalu gue ke Jepang lama, Nakasendo Trail, gue jalan di bisa dibilang treknya samurai di zaman Edo zaman dulu. Gue cobain jalan itu beberapa hari di sana. Gue ngeliatin pemandangannya di Jepang. Sebelumnya lagi gue ke Himalaya. Gue trek di Himalaya seminggu jalan kaki di lereng gunung Himalaya gitu. Ya gue udah enjoy di situ. Kalau gue harus expand lebih gila lagi, gue harus extra effort lagi. Karyawan gue harus gue push lagi. Gue harus nggak weekendan lagi kayak zaman dulu gitu. Gue ngerasa di tahap ini ya udah gue bisa enjoy my life. Tapi menurut Koko, gitu. Apakah poin itu, titik itu, berarti kan ada sesuatu nih terjadi antara pada saat Ko Glenn ambisius dan sekarang nih mungkin punya wisdomnya, nyampainya. Nah, apakah itu cuman karena faktor umur atau malah lebih ke faktor finansialnya? Mungkin kayak dulu merasanya ya emang belum cukup aja, sekarang duitnya udah banyak jadi ya ngapain gue pusing atau apa gitu? I think multiple factor ya. I think semuanya nggak bisa gue bilang kayak satu titik tiba-tiba semuanya jebret gitu. Kalau gue boleh ceritain ya, dulu waktu gue bangun ngomongin uang pertama, itu gue bisa dibilang kerjanya kayak kesetanan, kayak orang gila. Itu dulu awal-awal ya. Kayak semua opportunity-nya dihajar terus. Sehari itu bisa mungkin gue kerja 12-15 jam mungkin. Gak ada weekend bertahun-tahun, mungkin 2 tahun pertama. Ini tanyain ya Alvinsa dulu, dia di balik kamera ya. Dia dulu ngikut gue dari awal. Di awal-awal emang segila itu. Gue ngembangin sesuatu yang benar-benar dari nol semuanya. Gue bukan influencer, gue bukan siapa-siapa. Follower sosial media gue dulu cuma 300 orang. Gue mau ngembangin media, gimana caranya nih biar ratusan ribu jutaan orang bisa follow media ini. Gue putar otak gitu. Nah, at some point udah mungkin klien ke 350 klien gue handle, B2C-nya semua udah jalan. Gue ngerasa kayaknya gue deserve weekend nih. Gitu. At some point gue deserve weekend. Gue pengen baca buku lagi, gue pengen ini lagi. Terus gue ngerasa kayak saying no to some opportunity ternyata worth it. Wow. Gitu. Jadi itu gradual moment, mungkin nggak ada clicking point ya. Ya ditambah sama mungkin situasi dunia finance secara holistik juga agak jadi makin mungkin nggak seheboh dulu ya. Nggak kayak opportunity di mana-mana gitu. Sekarang udah lebih stabil. Kadang ya memang ada penurunan sedikit di beberapa aspek gitu kan. Kayak dulu kan P2P di mana-mana, sekarang udah pada collapse. Startup keuangan ada beberapa yang collapse. Tapi karena gue udah mungkin ngomongin uang, salah satu yang dipersif, salah satu yang terbesar, jadinya dapat aja kalau endorsement gitu. Kalau topiknya keuangan, pasti ke salah satu yang di whitelist sama produk keuangan gitu. Wah, tadi ada satu quotes yang menurut gue menarik banget. Saying no itu kadang worth it ya. Iya. Boleh diceritain nggak kok? Berapa sih no termahal yang pernah lu keluarin? Berapa ya? Puluhan miliar pasti ada. Puluhan miliar? Iya. Gue pernah diminta diinvest sama beberapa pihak. Orangnya juga lu kenal pasti. Gitu. Ada beberapa yang udah oke nih. Dia pegang, dia pasang nih rough value-nya sekian puluh M gitu. Gue saying no immediately. Berarti ini puluhan M-nya itu dalam bentuk investment mas sebagai ini ya, nginvest di ngomongin uang ini ya? Iya, lumayan banyak yang Pada saat itu kenapa sih no? Gue tahu bahwa lu kan nggak mungkin invest terus tiba-tiba gue exit gitu aja. Tiba-tiba gue bawa duitnya, enggak lah. Pasti kan ada prosesnya. Dan gue tahu dulu gue di dunia startup, gue pasti ada vesting periodnya, ada lock up periodnya, pasti kan ada gitu. Berapa tahun dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada costnya kan. Piece of life-nya gue yang gue bangun dengan susah payah itu kan jadi costnya tersendiri. Iya lagi.
Iya kan? Iya. Gitu. Terus sekarang gue udah bisa attain the balance itu. Terus terlalu mahal untuk dikorbanin itunya, iya. balance-nya. Iya, gue jadi nggak bisa tidur nyenyak lagi dong. Gitu. Iya. Kadang-kadang dia ininya ya udah nih lu bisa exit berapa M ya. Dalam hati gue ya berapa M ini mah gue juga punya gitu kan. Ngapain? Jangan-jangan dari tadi kita muter-muter pembahasannya ya karena nilainya juga gue juga udah punya. Ya sebenarnya ya kan lu nanyanya tadi berapa yang gue tolak kan, bukan berapa yang kayak misalnya segininya gitu. Mungkin kalau langsung berapa triliun gue jadi mikir lagi. Tapi kan kalau berapa puluh M enggak deh. Kayaknya udahlah mendingan gue masih bisa enjoy my life aja kalau cuma berapa puluh M doang sih.